Yang terhormat Bapak Wuryanta ini sebagai pengawas pembina. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung, Ibu Tuti. Kemudian di sini sebagai Ketua PPDB, Ibu Lis Retmana. Sekretarisnya Bapak Audi. Ya, ini Bapak Audi sebagai Sekretaris PPDB. Kemudian Bapak Asep Tori, bagian PPID, dan bagian sarana Ibu Hajar Ika yang duduk sebelah. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat darinya kita dapat berada di sini untuk menghadiri acara sosialisasi PPDB 2022. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, kita akan mendengarkan dahulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung, yaitu Ibu Tuti. Pada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Intan selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir memenuhi undangan kami dalam kegiatan sosialisasi PPDB SMA Negeri 1 Bandung. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Wuryanta MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, serta tim panitia PPDB SMA Negeri 1 Bandung, serta Bapak Ibu sekalian para kepala sekolah SMP di lingkungan bukan binaan kami karena kebetulan tugas menyampaikan lingkungan lingkungan sekolah yang harus terinformasikan terkait PPDB. Ada berapa SMP? 7 ya. Jadi saya kira kurang lebih 7 SMP, 7 sekolah. Juga ada juga hadir di sini Bapak atau dari Ketua RW atau kecamatan ya, dari kecamatan, desa, RT RW setempat. Terima kasih sudah hadir. Juga Bapak Ibu sekalian semuanya yang hadir di ruangan ini, terima kasih sudah berkenan hadir di SMA Negeri 1 Bandung untuk mengikuti kegiatan sosialisasi PPDB pada tahun 2022-2023. Bapak Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya PPDB tahun ini tidak begitu berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga Pergub nomor 21 pun masih dijadikan acuan sebagai dasar pelaksanaan PPDB pada tahun 2022. Hanya sedikit saja terjadi perubahan, yaitu yang paling krusial pada prestasi nilai rapor ya. Nah, yang nanti akan dijelaskan oleh tim ya secara rinci dan bagaimana dari setiap itemnya. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa PPDB di SMA Negeri 1 Bandung atau di tingkat SMA, SMK, SLB se-Jawa Barat akan dilaksanakan mulai pada tanggal 6 Juni untuk tahap pertama ya, tanggal 6 Juni sampai 10 Juni. Sedangkan tahap kedua pada tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Gitu ya. Nah, pada tahap pertama seperti biasa itu dilaksanakan untuk beberapa jalur tertentu, di antaranya adalah jalur afirmasi, ya, di mana afirmasi ini terdiri dari atau sebanyak porsinya kurang lebih 20% ya, sebanyak 20% dari total penerimaan peserta didik baru, yang mana afirmasi ini juga terbagi dua, yakni untuk KETM atau
ekonomi tidak mampu atau boleh dibilang PIP juga bisa ya, atau siswa yang ber-SKTM. Kemudian dan kondisi tertentu. Kondisi tertentu di sini bisa jadi untuk daerah rawan bencana, untuk orang yang terkena bencana alam atau lainlah, Satgas Covid dan lain-lain. Nah itu nanti akan dijalankan secara rinci oleh tim. Kemudian jalur yang berikutnya yang dilaksanakan pada tahap 1 adalah perpindahan orang tua ya atau anak guru sebanyak 5%. Kemudian prestasi. Ya. Prestasi ini dibagi juga menjadi 2, yaitu prestasi akademik. Yang dimaksud prestasi akademik di sini adalah menurut Pergub itu prestasi yang mengacu kepada nilai rapot siswa di SMP. Nah, ada perbedaannya di sini. Kalau dulu nilai rapot itu dikalibrasi dengan ranking di kelas. Yang sebelumnya juga dikalibrasi dengan nilai UN. Diganti tahun kemarin dengan nilai ranking di kelas. Nah, sekarang diganti ya karena berdasarkan hasil evaluasi dari tahun ke tahun sehingga dapat diambil kesimpulan mudah-mudahan ini lebih berpihak kepada siswa. Jadi nilai rapot itu semua dirata-ratakan. Jadi adu nilainya itu dari rata-rata nilai saja. Mau yang dari SMP ataupun dari MTS, pokoknya semua nilai dijumlah di rata-rata. Itu lebih simpel dan mudah-mudahan ini lebih berpihak kepada siswa. Kalau kemarin kan kadang-kadang ranking 1 di sini dengan ranking 1 di situ juga berbeda ya nilainya. Nah itu kadang mungkin dirasa harus dievaluasi dan sekarang formula mungkin ini yang lebih tepat seperti itu. Jadi semua nilai dijumlah di rata-rata. Itu untuk nilai rapot. Dan prestasi lainnya adalah prestasi kejuaraan atau disebut juga non-akademik. Nah kejuaraan-kejuaraan di sini setiap sekolah berbeda-beda Bapak Ibu, tergantung dari kebutuhan sekolah yang tertuang di dalam SOP sekolah. Nanti akan dijelaskan oleh tim. Jadi kejuaraan yang bagaimana, yang seperti apa, yang akan diakomodir di SMA Negeri 1 begitu. Karena mungkin tidak bisa digeneralkan atau tidak bisa dibandingkan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya pada jalur ini karena kita melihat karakteristik sekolah dan kebutuhan sekolah begitu sehingga hal itu dituangkan di dalam POS ya atau prosedur operasional standar sekolah sebagai legalitasnya bahwa kita menyelenggarakan jalur prestasi kejuaraan itu seperti itu nanti dijelaskan oleh tim. Jadi prestasi apa saja yang bagaimana yang akan diakomodir di SMA Negeri 1. Nah, Bapak Ibu sisanya sebanyak 50% itu akan dilaksanakan pada tahap 2 yaitu pada tanggal 23 sampai 30 Juni. Yaitu jalur zonasi. Ini semua hanya memperhitungkan jarak antara sekolah dengan domisili peserta didik atau calon peserta didik begitu. Nah, itu porsinya paling banyak. Kalau yang lain-lainnya kan yang 50% itu dibagi beberapa item ya, dibagi beberapa jalur. Nah, intinya seperti itu Bapak Ibu ya PPDB. Ada juga yang berbeda itu kalau sekarang itu untuk PKBM juga diakomodir ya. PKBM jadi siswa-siswi atau peserta didik yang lulusan dari PKBM diakomodir untuk yang usianya masih dalam usia sekolah itu diakomodir. Kemudian juga KETM ya Bu ya. KETM itu nanti bisa didistribusi ke sekolah-sekolah swasta yang di lingkungan terdekat gitu ya Pak pengawas. Di lingkungan terdekat dengan sekolah ini gitulah ya. Jadi apabila daya tampungnya membludak atau misalnya melampaui gitu. Seperti itu. Yang bedanya itu lain-lainnya Bapak Ibu sama seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya sama seperti apa? Nah, nanti ada tim kami yang akan menjelaskan secara rinci bahwa mekanisme PPDB yang kurang lebih sama seperti tahun yang lalu, bedanya tadi hanya 3 sudah saya sampaikan.
nanti seperti apa sih yang sama seperti tahun yang lalu. Nanti tim kami dan kami di sini juga menghadirkan narasumber, Pak pengawas ya, nanti akan menyampaikan secara detail kepada Bapak Ibu sekalian. Sebagai pengantar barangkali Bapak Ibu dari saya cukup sekian. Terima kasih, selamat mengikuti. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami dari hasil pertemuan ini sehingga nanti dalam pelaksanaan PPDB Bapak Ibu tidak menjadi gamang lagi dan membangun trust yang lebih gitu ya, atau yang terbangun trust yang bagus. Karena apa Bapak Ibu, PPDB ini terus terang selalu menjadi polemik ya bagi semua orang, terutama sekolah. Namun demikian perlu diketahui dan perlu dipahami Bapak Ibu, kami di sekolah hanya melaksanakan tugas berdasarkan aturan dan juknis yang sudah ditetapkan. Jadi kami itu hanya melaksanakan itu saja, di bawah di aturan harus seperti itu. Jadi mohon dipahami kalau misalnya nanti ada hal-hal yang merasa Bapak Ibu tidak berpihak gitu ya. Jadi kami hanya melaksanakan tugas gitu ya. Demikian Bapak Ibu dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuti. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan secara langsung dari narasumber kita sekaligus sebagai pengawas pembina, yaitu Bapak Urianta. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan untuk Kepala SMA 1 Bandung, Bapak Ibu Guru, tim panitia PPDB di SMA 1 Bandung, Bapak Ibu hadirin yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, yang mewakili Bapak Camat, yang mewakili Bapak Lurah, yang mewakili Ibu Bapak Kepala Sekolah SMP yang terundang, kemudian Bapak Ibu sekalian dari RT, dari RW dan masyarakat, Bapak Ibu calon pendaftar di sekolah jenjang SMA, SMK, SLB. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah Bapak Ibu, di suasana yang tidak begitu panas, di ruangan mulia ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan niatan Bapak Ibu hadir di sini serta kehadiran kita menyambut Bapak Ibu di ruangan ini memberi manfaat barokah buat kita semua. Salawat salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah dihadirkan di dunia ini untuk memberikan petunjuk, insya Allah memberikan syafaat buat kita semua nanti di akhir hayat kita, di akhir zaman. Robbi sodri sarli bayasili amli wa hudat amisami yaqul qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan, marilah kita sama-sama mengkaji atau membaca panduan petunjuk atau paparan tentang penerimaan peserta didik baru jenjang SMA, SMK dan SLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2023. Izin saya berdiri Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, seiring dengan digulirkannya Merdeka Belajar oleh Mas Menteri, maka PPDB Jawa Barat pun mendukung terlaksananya Merdeka Belajar yang insya Allah menyiapkan guru maupun siswa anak didik kita, putra-putri Bapak Ibu di jenjang SMA maupun jenjang SMP serta jenjang SD untuk Merdeka Belajar. Berikutnya, nggak perlu saya bahas yang lebar, nanti Bapak Ibu bisa download sendiri ya, di sosial medianya SMA 1, di sosmednya Dinas Pendidikan, maupun di mana Pak? Di depan Pak, ini masih kosong Pak, di depan aja Ibu, maka ya silakan di depan. Di sosial media Bapak Ibu bisa mendownload sendiri karena sudah bukan hal aneh
mendownload atau mengunduh file tentang PPDB ini dengan sekali sentuh jari. Ya. Yakin Bapak Ibu sudah biasa. Kalaupun belum terbiasa Bapak Ibu, pasti putra-putri Bapak Ibu sudah hal yang biasa dilakukan. Nah, landasan hukum ada 7, yang utamanya Peraturan Gubernur nomor 29 tahun 2021. Meskipun petunjuk teknis PPDB 2020-2023 belum turun, namun mengikuti ini semua. Yang terakhir tentang Surat Edaran Sekjen Kemdikbud nomor 6/998/HK.01.04/2022. Peraturan terakhir yang diadaptasi nanti menjadi petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Ya. Next. Nah, menggagas slogan semboyan objektif. Ya, tentu saja objektif tidak memandang atau tidak melihat siapa yang mendaftar ke SMA, SMK maupun SLB. Artinya semua warga Jawa Barat dapat mengikuti pendaftaran PPDB ini. Kemudian transparan, ya, jadi transparan artinya proses maupun datanya dapat Bapak Ibu akses melalui jalur-jalur atau kanal-kanal yang disediakan oleh panitia PPDB, baik tingkat satuan pendidikan, kalau di sini di SMA 1, di cabang dinas, di Dinas Pendidikan Provinsi. Juga accountable, artinya semua terukur, semua berbasis data yang sah dan sahih. Ya, seperti itu. Next. Nah, ini persyaratan ada 2, persyaratan umum dan persyaratan khusus. Ya. Nah, persyaratan umum yang pertama tentu saja siswi calon pendaftar ke SMA, SMK maupun SLB tingkat atas itu sudah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian, ya. Karena SMP baru minggu kemarin selesai ujian, ya. Jadi belum keluar pasti surat kelulusannya. Nah, artinya tanda kelulusannya dinyatakan sudah melakukan diperoleh dari sekolah asal. Kemudian surat akte kelahiran atau surat kenal lahir pasti memiliki. Kemudian kartu keluarga dari orang tua juga pasti memiliki minimal 1 tahun di alamat sesuai kartu keluarga maupun alamat pendaftar. Kemudian buku nilai rapot semester 1 sampai semester 5, yaitu kelas 7, kelas 8, sama semester ganjil kelas 9. Serta surat tanggung jawab mutlak dari orang tua. Oke, yang kemudian syarat khususnya kartu program penanganan kemiskinan yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial Dinas Sosial untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian surat keterangan domisili dari RT RW bagi keluarga yang terkena dampak bencana alam maupun bencana sosial. Nah, mudah-mudahan di lingkungan SMA 1 Bandung tidak ada yang ada bencana. Ya, tidak berharap ada bencana di kita, Bu, ya, Pak, ya. Kemudian surat tugas orang tua bagi orang tua atau wali yang pindah tempat tugas ataupun di dalamnya tenaga kerja COVID, ya. Karena biasanya pejabat militer maupun pejabat publik itu jarang yang lebih dari 2 tahun, bahkan 1 tahun, kadang 7 bulan, kadang 6 bulan sudah berpindah tempat dari kota tertentu ke kota yang lain atau bahkan antar provinsi. Nah, kalau mengikuti orang tua bekerja pasti anaknya akan repot, setiap saat harus berpindah. Nah, untuk itu diberi fasilitas juga atau diberi ruang untuk mendaftarkan diri pada PPDB Jawa Barat ini. Kemudian syarat khusus yang lain, piagam dan dokumentasi prestasi
akademik maupun non-akademik. Ya, kejuaraan. Kalau prestasi kejuaraan maksimum 5 tahun, minimum 6 bulan. Artinya semakin mudah proses kejuaraannya, semakin berharga bobotnya. Next berikutnya. Ya, kemudian tentang identitas kependudukan. Nah, sejak tahun kemarin, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah ditulis atau tertulis dalam MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian Sosial. Artinya data induk kependudukan warga Jawa Barat sudah tercatat di dalam, kalau yang KETM maupun afirmasi dalam DTKS tadi, ya, kependudukannya Jawa Barat. Karena kalau akan ketemu data yang berpindah dari luar negeri mungkin. Itu ada data yang harus diproses, dilakukan pendataan atau sinkronkan dengan data warehouse pendudukan dari Disdukcapil. Mengeceknya Bapak Ibu bisa mengikuti Sidatuk ya tulis ya. Sidatuk ya kalau nggak salah. Sidatuk.go.id ya. Sidatuk. Sistem Informasi Data Kependudukan. Next berikutnya. Nah, tadi syarat khusus tadi ya. Ini persyaratan bagi keluarga ekonomi tak mampu. Nah, itu disebutkan pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar, Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, Sembako Murah. Artinya Bapak Ibu keluarga yang masuk dalam keluarga KETM tidak harus memiliki semua kartu tersebut. Salah satu menunjukkan bahwa Bapak Ibu termasuk dalam KETM. Artinya kalau 10 kartu berarti saya paling miskin, bukan beradu miskin, kan pasti tidak mau kan kita ya. Bukan adu miskin gitu. Artinya kartu-kartu tersebut menyatakan bahwa Bapak Ibu keluarga masuk afirmasi KETM. Kemudian, sebentar. Nah, yang kedua dalam DTKS tadi dari kartu-kartu nanti akan muncul di data terpadu Kementerian Sosial. Itu pasti ada listnya nanti. Benar nggak? Masih miskin, tanda kutip, mohon maaf ya. Sampai bulan ini masih miskin atau mungkin bisa jadi minggu kemarin sudah tercoret dari miskin karena sudah sejahtera, bisa jadi kan Bu, atau sebaliknya begitu, atau sebaliknya. Ya. Kemudian ini yang ketiga, ternyata di proses ini, proses berjalan waktu menjelang PPDB, miskin mendadak tanda kutip. Bisa jadi Bu, bisa jadi kebakaran rumahnya atau terkena puting beliung dan sebagainya. Tapi saya berharap mudah-mudahan warga sekitar SMA 1 tidak ada yang terjadi miskin mendadak. Karena di sini nanti kami panitia dari sekolah Dinas Pendidikan tidak melakukan visitasi validasi data. Yang menyatakan bahwa saya miskin udah masuk ke dalam KETM. Selesai. Kami bukannya tidak percaya. Karena surat itu ditunjukkan dengan berita acara hasil musyawarah dari lingkungan kewilayahan. Pasti diketahui RT, RW, lurah, camat pasti musyawarah. Sudah, nanti tidak akan melakukan visitasi maupun validasi. Ini mah bohong, bukan. Kita percaya dengan dokumen. Karena di bawah, di atas tadi sudah disebutkan bahwa pernyataan tanggung jawab mutlak, artinya Bapak Ibu yang tanda tangani itu sah dan valid. Next, berikutnya. Usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Nah, sudah menyelesaikan kelas 9 atau yang sederajat. Kalau MTS, persyaratan dikecualikan untuk pendidikan khusus atau layanan khusus atau daerah tertinggal. Mudah-mudahan yang C tidak ada.
di Jawa Barat. Tidak hanya di Kota Bandung, mudah-mudahan juga ada di Jawa Barat, yang daerah tertinggal, terpencil, terdepan, terluar, ternelangsak, bukan. Sehingga ada di Jawa Barat. Nah, persyaratan yang lain untuk SMA, sekolah menengah kejuruan, yang di Kota Bandung itu ada 16, SMA Negeri 1, 2, 3, sampai 15, ditambah SMK PU, Jalan Sukabumi, kalau nggak salah. Itu ada ratusan jurusan, kalau dulu namanya. Sekarang namanya program keahlian. Jadi yang ahli karawitan, silakan Bapak Ibu ke SMK 10. Kerajinan, pria, pendalang, SMK 14. Tata boga, masak, desainer baju, desainer grafis, silakan ke SMK 9. Kemudian teknik industri dan sebagainya di SMK 7, SMK 13. Enggak. Nah, silahkan ke SMK masing-masing dengan keahliannya. Sekolah tidak hanya untuk SMA. Ya, jadi Bapak Ibu, tolong diberikan wawasan buat anak-anak kita. Sekolah lanjutan atas tidak hanya SMA. SMK pun bisa. Next, berikutnya. Ya, ini bagi lulusan luar negeri, prosesnya rada panjang karena harus lapor ke Kementerian Pendidikan di Jalan Senayan, Jalan Jenderal Sudirman di Senayan, Jakarta. Nanti baru turun ke Dinas Pendidikan Provinsi Jalan Rajiman 6, turun ke cabang Dinas Wilayah 7 di Jalan Baros 64, baru ke sekolah. Seperti itu prosesnya rada panjang. Kalau yang lulusan luar negeri. Luar negeri itu bukan SMP negeri 19 kemudian SMP apa swasta apa? Di sini SMP nasional bukan itu maksudnya. Luar negeri itu yang negara batur begitu Bapak Ibu ya. Ya, dari luar negara Indonesia begitu. Ya, next berikutnya. Nah, ini SLB pun ada secara garis besar. SLB itu sekolah yang memfasilitasi anak-anak kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khususnya bukan kita yang menentukan, Bapak Ibu. Anak saya ini kebutuhan khusus, pengen masuk SLB, SMA, SMA LB di Bandung. Ini karena kebutuhannya ini, bukan kita yang menentukan. Karena ketunaan, tuna wicara, tuna rungu, tuna netra, itu bukan kita yang menentukan. Tapi ada ahlinya namanya resource center. Nah, tetapi sampai saat ini alhamdulillah untuk Kota Bandung, kalau berkebutuhan khusus dengan ketunaan tanpa proses yang panjang pasti akan diterima. Karena relatif PPDB-nya pun sepanjang tahun gitu Bapak Ibu. Ya, next berikutnya. Nah, ini tadi disebutkan Ibu Kepala Sekolah, pendidikan non formal pun bisa masuk ke jenjang SMA, SMK maupun SMA LB ya, dengan paket kesetaraan paket B, sehingga tidak harus ke paket C, ke sekolah normal pun bisa. Kemudian untuk ke SMK sama hanya dengan tadi disebutkan di depan, pasti punya syarat-syarat khusus. Karena SMK tertentu, misalnya di fabrikasi maupun kelistrikan, tinggi badan pun ditentukan Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu nggak aneh, kalau di mall rata-rata tingginya hampir sama. Tidak rendah, melayani pelanggan untuk ngambil barang 1,5 meter atau 180 meter, pelayanan nggak mungkin tingginya 1 meter. Yang menjaga toko, waiters toko itu nggak mungkin kecil, pendek-pendek. Dan yang lain-lainnya. Kemudian contoh misalnya buta warna, jurusan-jurusan tertentu, program keahlian tertentu, wajib nggak boleh buta warna begitu. Ya. Next berikutnya. Oke, ya. Nah ini kuota untuk SMA itu 50% jalur zonasi. Digulirkan oleh Pak Gubernur sehingga diadaptasi oleh negara
harapannya siswa yang sekolah di SMA terdekat ya di sekitaran SMA. Kalau ke SMA 1 ya sekitar SMA 1, harapannya tidak keluar biaya transportasi. Harapan niatan awal Pak Menteri, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, harapannya tidak keluar biaya transportasi. Karena kelihatannya kecil, 2.000 perak atau 3.000 perak setiap hari sekian kali itu jadi besar Bapak Ibu. Yang hanya dibakar menjadi asap knalpot. Implikasinya banyak. Jadi untuk SMA kuota paling banyak 50% itu zonasi. Sedangkan SMK itu prestasi nilai rapot. Nanti kenapa seperti itu penjelasan berikutnya nanti ada. Kemudian jalur afirmasi KETM maupun afirmasi yang lain ada 20%. Kemudian perpindahan tugas 5%, prestasi 5% untuk SMA. Untuk SMK rapot 60%, prestasi kejuaraan akademik maupun non akademik 5%, perpindahan tugas orang tua 5%, afirmasi sama dengan SMA 20%. Kemudian ada kuota 10% yang tempat tinggalnya di lingkungan sekolah SMK tersebut. Ya. Next. Nah, tadi dari kuota tadi didistribusikan menjadi zonasi 50% ya, jalur menjadi jalur. Untuk SMA zonasi 5%. Perpindahan orang tua, wali termasuk di dalamnya anak guru 5%. Saya garis bawahi dari bawah, Bapak Ibu jangan komplain karena anak guru, mentang-mentang anak guru ada kuota tersendiri. Ya, karena itu maklumat Undang-Undang Sisdiknas Bapak Ibu. Jadi bisa jadi kalau ke perguruan tinggi pun ada. Karena juga tidak ada fasilitas, kalau kawan-kawan dosen pasti ada. Untuk IKIP, UPI, UNPAD, ITB itu ada kuota bagi keluarga besar kampus-kampus tersebut begitu. Bukan mengistimewakan, bukan Bapak Ibu, penghargaan yang diberikan pemerintah. Next berikutnya prestasi, prestasi itu sisa kuota dari di atasnya 25% terdiri dari prestasi rapot maupun kejuaraan. Nah, afirmasi pun tadi di dalamnya ada KETM 12%, ABK dan CIBI. CIBI itu cerdas istimewa, bakat istimewa, pinternya dibilah mindalik gitu. Kalau IQ mungkin 130 ke atas gitu. Itu jenius, nah istilahnya begitu kata lainnya ya. Nah, itu ada 3% di dalamnya. Nah, kemudian sekolah untuk SMA 1 harus menetapkan kuota. Artinya 50% dari yang diterima di SMA 1 itu berapa kursi. Nah, kemudian afirmasi 20% berapa kursi. Atau berapa kelas nanti akan dibuat oleh SMA 1. Panitia ditetapkan oleh Ibu Kepala Sekolah, ditandatangani, kemudian dilaporkan, dicantum dalam prosedur operasional standar, standar operasional prosedur PPDB di SMA, kalau SMA, SMK ke SMK, SLB ke SLB. Untuk dilaporkan ke cabang dinas dan ditayangkan di dalam website PPDB yang Bapak Ibu bisa akses nantinya. Next, berikutnya. Ini untuk SMK. Nah, hampir sama tadi dari yang lingkaran-lingkaran tadi. Afirmasi itu KETM, CIBI, ABK 3%, kondisi tertentu 5%. Ya, seperti itu. Kemudian prioritas terdekat ada 10%. Perpindahan orang tua, guru, wali, anak guru 5%. Kemudian prestasi ada 2. Total tadi yang besar, garis biru tadi lingkaran biru 65% dibagi 60% rapot, 5% kejuaraan. Kemudian di rapot pun dibagi
Karena tadi SMK itu punya khas tertentu. Ada umum, semua sekolah SMK ada jurusannya, sama 1-16 sekolah tadi. Ada yang khusus, yang istilah sekarang disebut sekolah kalau SMA itu sekolah bukan keunggulan, SMK PK. Jadi ada pusat keunggulan. Artinya misalkan SMK 9 keunggulannya ya di tata rias, tata boga misalnya. Kalau SMK 2 mesin misalnya. Atau SMK 6 motor misalnya dan sebagainya. Ada pusat keunggulan itu persiapan kelas industri sebanyak 35%. Seperti itu. Nah, sama dengan yang SMA tadi, tetapkan kuota, tanda tangan kepala sekolah, laporkan cabang dinas, diupload ke website PPDB Jawa Barat. Next. Back dulu. Ya, nih. Nah, KITM 12% tahun ini 2022. Kondisi tertentu ada mungkin kemarin di beberapa sekolah wilayah kecamatan mana ada penggusuran PT KAI, kemudian ada penggusuran sungai, normalisasi kali-kali banyak itu mungkin itu masuk ke sana. Atau nakes, tenaga kerja COVID. Tapi kita berharap sudah selesai aja. Karena kita berkerumun masih pakai masker, artinya COVID-nya benar-benar sudah hilang dari bumi, tidak hanya negara kita, tapi bumi ini. Sudah diambil sama yang kuasa, dikembalikan lagi. Biar kita bisa beraktivitas normal gitu Bu ya. Repot kan Bu, Pak, Bapak Ibu, ditanya anaknya, ditanya putrinya, non pelajarannya dikatui, itu harus buka internet ini, bingung kuota nggak ada. Nah, mudah-mudahan sudah bisa difasilitasi di sekolah masing-masing. Next berikutnya. Nah, SOP yang dibuat sekolah tadi sudah disampaikan, isinya profil sekolah, siapa kepala sekolahnya, alamatnya di mana, kemudian daya tampungnya berapa kelas, jalurnya berapa seat, berapa kursi, bagaimana cara mendaftarnya dari masuk gerbang kemana, sampai dokumen apa yang harus dibawa, dan seterusnya. Kemudian pengumuman atau proses datanya sudah masuk sistem, di mana dilihat, itu ada semuanya di sana di dalam pos PPDB sekolah, pos PPDB Satuan Pendidikan untuk SMA, SMK maupun SLB. Ya. Nah, mudah-mudahan di SMA 1 pun sudah dibentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Artinya semua hal tentang SMA 1 Bapak Ibu menghubungi nomor kontak tersebut nanti ya. List ya, sudah ada ya yang PPID. Nomornya juga khusus kan ya, 24 jam ya. Nah sudah ada Bu, nanti tinggal di akhir minta kepulis sama Pak Audi yang PUIKA. Next berikutnya. Nah ini pendaftaran dalam jaringan, karena tidak ada yang luar jaringan, khusus zon Kota Bandung, apalagi Jalan Juanda, nggak ada yang luar jaringan, artinya nggak ada internet. Kalau nggak ada internet berarti nggak ada kuota, gitu Pak ya. Kalau jaringan pasti ada, artinya dengan mengakses ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Itu data putra putri Bapak Ibu dilihat di sana. Yang luar jaringan nggak ada. Jam kerjanya untuk yang online daring bisa diakses dari jam 8 sampai jam 20, 8 pagi sampai 8 malam, 12 jam. Untuk jam kerja panitia PPDB nanti kalau di mana Bu Ika rencana di sini. Nah, di ruangan ini nanti dari jam 8 sampai jam 14. Setelah itu panitia bubar karena mulai mengentri data, mengolah data dan seterusnya. Baik. Ya, next. Nah, ini tahapan yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi. PPDB dibagi 2 tahap. Tahap 1 itu tanggal 6 sampai 10 Juni. 2 minggu lagi ya. Wah, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Tahap 1 yaitu
jalur afirmasi, perpindahan tugas, nilai raport, dan kejuaraan untuk SMA. Untuk SMK, jalur afirmasi, prioritas terdekat, pindah tugas, prestasi kejuaraan, dan kelas industri. Tadi persentasenya sudah ada untuk SMK. Nah, mudah-mudahan lolos di sini. Lolos tahap 1. Kalau tidak lolos tahap 1, masih boleh ikut ke tahap kedua. Untuk SMA, jalur zonasi. Untuk SMK, prestasi raport umum. Begitu. Nah, kenapa SMK tidak ada zonasi? Karena tadi keahliannya tertentu. Dan sebaran sekolahnya tidak sebanyak SMA. SMA relatif hampir tiap kecamatan ada sekolah, hampir ya, untuk Kota Bandung. Cabang Dinas Wilayah 7 hampir ada tiap kecamatan. Tapi SMK banyak menumpuk di kecamatan Buah Batu itu mana? Jalan sekitar Kelingan, Solontongan Kelingan, kecamatan Turangga kalau nggak salah itu, daerah situ. Turangga atau Rego lupa saya namanya. Daerahnya berkumpul di daerah itu ada 4 sekolah. Nyebrang ke Soekarno-Hatta ada 3 sekolah. Ke belakang di Masra ada 2 sekolah. Jadi berkumpulnya di titik-titik tertentu. Jadi tidak ada zonasi karena keahlian-keahlian tadi. Nah, harapan kami dari Dinas Pendidikan, kalau sudah diterima di jalur tahap 1, jangan daftar di jalur 2. Punten, bahasa Sunda saya rada kasar. Nyiar-nyiar pegawaian gitu, Bu. Sudah keterima di jalur tahap 1, pindah ke jalur yang adu kekuatan kan. Banyak peserta yang mendaftar lebih banyak lagi gitu. Kalau sudah diterima tahap 1 ya sudah di situ saja. Makanya bila perlu kita ajak anak-anak kita sholat istiqoroh. Mana pilih yang dipilih. Udah bener aja. Ya, keyeng mun keyeng Gusti Allah pasti pareng. Ya. Itu jadi meskipun boleh mencabut itu boleh, Bu, tapi saya selaku pengawas sekolah berharap mengarahkan anak-anak kita untuk tidak berpindah tadi nyiar-nyiar pegawaian, ripuh sendiri nanti. Ya kalau yang jalur tahap 2-nya masih ada kuota, kalau enggak kan lebar jadinya begitu. Nah, ini pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Untuk SMA itu 2 SMA negeri pilihannya, misalkan SMA 1 dengan SMA 3 misalnya. SMA 1 dengan 2 misalnya. Ditambah SMA swasta mana? Taruna Bakti mungkin. SMA sini belakang. SMA apa ini Pak? Audi belakang. Smart Dago misalnya. Kalau ada kursinya, tapi biasanya mereka sekolah-sekolah swasta tinggal sekian kursi. Kalau Bapak Ibu lihat sekolah-sekolah swasta, Jalan Rio, Jalan Merdeka itu kuotanya tinggal sedikit karena mereka sudah pengumuman sudah tahap kedua sekarang. Dan itu dibolehkan oleh negara. Pasundan juga sama. Ya. Nah, demikian pula jalur-jalur yang lain. Itu ada pilihan-pilihan 2 SMA negeri. Nah, kalau prestasi kejuaraan untuk SMA itu hanya 1 pilihan sekolah negeri, 1 swasta. 1 negeri, 1 swasta. Nah, itu kriteria-kriterianya. Nah, untuk SMK, kalau jurusannya berbeda, bisa dalam 1 sekolah. Tapi kalau atau sebaliknya, jurusan elektro, SMK 2, pilihan keduanya jurusan elektro juga, tapi SMK 4 misalnya, boleh. Jadi 2 sekolah boleh atau dalam 1 sekolah jurusan berbeda. Begitu. Ya. Seperti itu. Ditambah 1 sekolah swasta. Nah, SLB tadi saya sampaikan di awal relatif tidak banyak menolak karena ketunaan tadi. Tidak mungkin tuna Grahita disekolahkan ABK di SMA 1 karena SMA 1 nggak punya ahlinya. Siapa yang nangani begitu? Bukannya tidak mau, tapi kan nggak ada ahlinya, jadi tidak seolah-olah nanti, nah ini anak selama 3 tahun diterlantarkan kan nggak boleh seperti itu. Dari awal difasilitasi ke SMA LB, sekolah menengah atas luar biasa begitu. Next,
Nah, ini tanggal-tanggalnya. Karena mundur ya, ujian mundur dan semuanya mundur, seharusnya tanggal sekarang itu sudah di nomor 3. Ya, sudah akun. Putra Bapak Ibu yang di SMP belum punya akun ya. Belum, karena dari provinsi sedang diproses dibagi begitu Pak. Jadi mundur semua. Tapi mudah-mudahan di tahapannya nanti pada saat PPDB tidak mundur. Jadi tahap 23 Mei sampai 5 Juni sampai tanggal 5 itu proses upload dokumen prestasi kejuaraan, piagam dan foto, afirmasi atau perpindahan tugas, surat kondisi tertentu, surat keterangan bencana dan semuanya kan diupload. Nanti mudah-mudahan pas sampai 5 Juni sudah beres semuanya. Nah, siapa pelaksananya? Di sebelah kanan. Nah, kalau melakukan pendaftaran bisa mandiri mengakses PPDB tadi di pendaftaran.ppdb.distrik.jabarprov.go.id atau melalui sekolah asal. Nah, tadi dikatakan sebelumnya hampir sama, ya mungkin Bapak Ibu sekarang kan bukan siswa yang lalu pasti. Tapi Bapak Ibu, nah bisa mandiri daring, bisa datang ke sekolah asal. Nanti akan dipandu oleh sekolah asal. Next, berikutnya Bu. Aduh, biru lagi. Nah, tahapannya 6-10 Juni pendaftaran, kemudian tanggal 13 pemetaan KITN sampai 15 Juni, 16 Juni rapat penentuan oleh sekolah. Kalau di SMA 1 berarti SMA 1 melakukan rapat koordinasi tanggal 16 dan 17 Juni. Tanggal 20 pengumuman PPDB tahap 1 yang mengumumkan melalui website tadi, Bapak ya. Jadi websitenya tidak harus datang ke sini, bisa diakses dari rumah. Kemudian daftar ulang tahap 1 tanggal 21 sampai 22 Juni. Next berikutnya. Tahap keduanya 23 sampai 30 Juni proses pendaftarannya. Kemudian di SMK, khusus untuk SMK 1 sampai 4 Juli itu ada seleksi tertentu. Tadi misalkan buta warna, tinggi badan, syarat-syarat yang lain yang khusus untuk jurusan-jurusan tertentu itu perlu tes tersendiri di sekolah tersebut, SMK tersebut. Kemudian tanggal 5 Juli rapat penetapan hasil seleksi PPDB tahap 2. 8 Juli pengumuman tahap 2, 11 sampai 12 Juli daftar ulang tahap kedua, 13 sampai 15 Juli MPLS, jadi tanggal 13 mulai masuk sekolah ya. 18 Juli tahun ajaran baru. Mulai tahun ajaran baru mudah-mudahan sudah longgar sekali, COVID-nya benar-benar sirna dari muka bumi. Ya, next berikutnya. Ini alurnya, prosedurnya dari awal dari pendaftaran, baik mandiri online atau datang ke sekolah asal, kemudian nanti difinalisasi data, verifikasi, ditetapkan Dewan Guru, koordinasi cabang dinas dan dinas pendidikan, diumumkan, daftar ulang, masuk sekolah. Yang tahap 1. Tahap 2 sama dengan tahapan waktu yang berbeda. Next. Ya. Nah, tahap 2, tahap donasi untuk SMA, rapat umum untuk SMK. Prosesnya sama, diawali dari pendaftaran mandiri online maupun datang ke sekolah asal atau sekolah tujuan, kemudian nanti diakhiri mulai diterima, mulai belajar di bulan Juli, tanggal 18 Juli, ya, mulai belajar. Next berikutnya. SLB demikian halnya. Next berikutnya. Ini perpindahan-perpindahannya. Ya. Utamanya semua berdasar jarak. Tadi niatan Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Wali, harapannya sekolah di sekolah lingkungan terdekat. Tidak kena transport, semuanya dari jarak. Baru usia untuk KITM dan batas kuota. Perpindahan orang tua, jarak, dan batas kuota serta usia. Kemudian rapot akumulasi nilai, kemudian usia serta batas kuota.
Prestasi lomba sama dari lomba dan batas kuota. Nanti ada persentase kalau uji praktek. Zonasi tentu saja jarak dan batas usia serta kuota. Berapa batas kuotanya. Next, berikutnya. Nah, proses seperti ini, tadi yang mengular tadi, kalau digambarkan untuk lain seperti ini. Pendaftaran, verifikasi, seleksi oleh sistem, hasilnya dirapatkan sekolah dan cabang dinas, kemudian diupload lagi, ditetapkan. Next, berikutnya. SMA, SMK juga sama tadi. Ya. Contoh alur daftarnya dari SMP X, Madrasah Sanawiyah Y, SMP Z, daftar online sendiri melalui sistem mengakses pendaftaran ppdb .jabarprof.go.id boleh, atau kolektif ke SMP asal juga bisa dikirim ke dinas melalui website atau jalur yang disediakan. Nah, seleksi online. Nah, kalau lolos dari dokumen masuk sistem diumumkan. Next, berikutnya. Nah, ini per jalurnya hampir sama. Next, per jalurnya tadi ini sama. Pembinaan tugas, jalur verifikasi. Nah, ini rapotnya. Ya. Untuk SMP dengan MTS pasti berbeda. SMP dengan MTS pasti beda, kelompok A dan kelompok B. MTS kelompok A ada banyak pelajaran, ada 8. Ya, SMP yang ini ada 7, kelompok A, kelompok B ada 3 sama. Nah, nilai-nilainya berbeda. Ya. Nanti ada komparasi oleh sistem yang menghitung. Next, berikutnya. Ini sama bagi lulusan prestasi rapot. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dari SMP, 7 SMP, mudah-mudahan nilainya tidak ada koma ya Bu Pak. Sudah bulat ya nilainya. Karena beberapa SMP kemarin ada yang 78 koma. Jadi dikonversi dulu, dibulatkan dulu seperti itu. Nah, nilainya nilai bulat, nanti yang dientrikan adalah nilai bulat. Ya, next berikutnya. Nah, ini untuk MTS, next berikutnya juga. Ini kejuaraan alur yang bersama. Next, iya ini domisili, komunitas zonasi. Next, nah SMK tadi di awal disampaikan ada seleksi tertentu untuk SMK sesuai dengan keahlian yang dibuka seperti itu. Next berikutnya, ini SMK hampir sama, jarak juga. Ada jarak ditentukan juga, khusus untuk prestasi kejuaraan tidak ada jarak, tapi kuota dengan usia semua ngikut. Demikian jalur-jalur yang lain. Next berikutnya. Sama, next. Ya, sama. Terus. Iya, terus. Iya, ini juga sama prestasi, kelas industri hampir sama nilainya ya. Tuh, di Bandung ada, next lagi, back lagi. Ada, sorry. Nah, ada 50 pilihan jurusan Bapak Ibu. Ada 50, jadi kalau mau pariwisata, sekolah mana nanti dilihat websitenya. Pariwisata di mana, kehutanan di mana, agroteknologi di mana, desain visual di mana, pria di mana, mematung di mana, mendalang di mana, karawitan di mana, ada semuanya. Pemasaran, kapal udara atau pesawat terbang ada di Jalan Pajajaran. Semua yang berhubungan dengan pesawat terbang ada di Jalan Pajajaran, SMK 12. Next berikutnya, yang kelas industri. Next juga, lewat saja. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Masih ini jalurnya online mandiri, alur prosedurnya. Ya, next. Nah, ini kalau mendaftarnya silakan Bapak Ibu akses di pendaftar.ppdb.disdik.jabarprof.go.id.
Ya, jadi mendaftar. Pasti kalau Bapak Ibu coba nanti diminta mana kartu nomornya, nomor uniknya pasti belum dibagi dari sekolahnya. Ya, ditunggu saja itu Bapak. Ya, ini isian-isiannya. Kemudian yang ketujuh, setelah semuanya diproses di-upload, diunggah, submit, simpan, cetak bukti daftar bahwa saya sudah mendaftar ke sekolah ini tanggal sekian, jam sekian, itu ada bacaannya di sana. Ya, itu next. Nah, ini kalau luar negeri tadi. Di sini ada yang dari luar negeri? Nggak ada, nggak lewat aja. Karena prosesnya rada panjang. Nah, daftar ulang, siapkan dokumen persyaratan, fotokopi dan perlihatkan aslinya. Bukti bahwa diterima, Anda siap bukti tanda terima, siapkan bukti cetak dari website. Nah, bila sampai tanggal yang ditentukan tidak mendaftar ulang, berarti mengundurkan diri. Next. Ini alur pengaduan. Mudah-mudahan yang mendaftar di SMA 1 maupun SMA SMK yang lain tidak ada permasalahan, artinya mulus-mulus saja begitu ya. Mudah-mudahan nggak ada permasalahan sehingga tidak ada mengadu pak kuat inohong. Mudah-mudahan nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi niatkan aja lurus-lurus sajalah kita hidup, gitu. Mendaftarkan anak kita pun lurus-lurus saja begitu. Jadi sehingga hasilnya pemimpin-pemimpin yang lurus, itu tidak ada pemimpin yang bengkok. Sehingga penuh di Kebonwaru maupun di Sukamiskin. Mudah-mudahan nggak ada lagi itu Pak Bu ya. Next berikutnya. Nah sama mudah-mudahan hanya selesai di sekolah ini. Kalau ke SMK SMA 1, kalau ke SMK 2 ya selesai di SMK 2. Nggak ada permasalahan. Next. Pelanggaran dan sanksi tadi karena kita niatnya mudah-mudahan mulus, tidak ada permasalahan. Tidak ada yang disanksi begitu. Ya. Next berikutnya lampiran-lampiran tulis. Tuh rombongan belajarnya SMA 1 menerima berapa kelas Pak Udi? 10 rombel. Jadi kelas 10-nya ada 10, kelas 11-nya ada 10, kelas 12-nya ada 10. Jadi di SMA 1 saat ini ada 30 kelas, 30 rombel gitu. Kelas 10-nya ada 10. Dan mudah-mudahan terpenuhi sesuai dengan minimum 20 rombel, 36 per kelas atau per rombel siswa kita. Jadi kalau 10, kalau kelas kecilnya 20 kali 10, 200. Tapi nggak mungkin, pasti lebih dari 30 di SMA 1. Ya. Nah untuk SMK minimal 15 siswa, 15 orang per rombel, maksimum sama 36 per rombel. Kalau SLB, sekolah luar biasa, 1 siswa 1 kelas pun diterima. Begitu, Pak. Karena ketunaannya. Next. Nah, kejuaraan. Banyak kejuaraan yang bisa dipertandingkan. Ya. Tingkat kota, kabupaten, nasional, provinsi maupun nasional serta internasional. Kalau kejuaraan hanya tingkat kelurahan, jangan daftar ke jalur kejuaraan karena tidak diakui. Ya, jadi minimal kabupaten kota kejuaraan itu baru bertanding. Ya, seperti itu. Dan yang ditandingkan biasanya juara 1, 2, 3. Begitu. Kejuaraannya apa saja? Next saja Bu. Macam-macam Ibu Bapak. Prestasi kejuaraannya next. Banyak sekali tuh. Banyak lomba-lomba, pasti putra-putri Bapak Ibu punya salah 1 atau salah 2, salah 3, salah 4, dipilih yang paling memungkinkan itu Ibu Bapak. Makanya dari awal saya sampaikan, enggak kita ajari yang muslim, anak-anak kita diajari istikharah. Mau pilih sekolah mana, dari awal kita sudah benar. Jangan pilih salah jurusan. Oh saya pengennya ke SMK, dipaksa mamah saya ke SMA 1 gitu. Karena mamanya dulu lulusan SMA 1 mungkin. Jangan sampai seperti itu. Karena anak kita punya keahlian masing-masing. Sejak lahir itu punya bakat, punya minat, punya keahlian masing-masing. Next berikutnya. Nah, lomba-lombanya yang agama Islam juga banyak. Nasidah, hasidah saja ada, MTQ, Hafiz Quran, nasyid, juara dakwah, pilkadil, dan seterusnya. Kalau agama lain
lomba-lomba apa istilahnya di non-muslim, di Kristen, Katolik itu ada pesparani dan seterusnya, ada sertifikatnya, dia diakui juga. Next please. Nah ini kalau juz 11 sampai 30 juz itu setara tingkat internasional. Nah, 7 sampai 10 juz setara tingkat provinsi. 4 sampai 6 setara tingkat provinsi. 3 juz setara tingkat kabupaten kota. Next. Nah, juga lomba literasi baik digital maupun tulis. Silahkan, ada. Next. Ya. Pramuka juga ada kriteria-kriterianya, nanti bisa dibaca lebih detail. Next. Next saja Bu. Lebih detail lomba-lombanya. Nanti silahkan disinkronkan saja dengan PPID tadi kalau belum masa pendaftaran. Next. Nah, ini kejuaraan-kejuaraan yang lain. Next berikutnya. Ya, masih. Nah, ini kanal-kanal atau jalur-jalur yang bisa dihubungi Bapak Ibu tentang PPDB ini. Kalau bersurat websitenya di ppdb.disdik.jabar.prof.go.id. Kemudian kalau mau kirim email @disdikjabarprof. Di Facebook ada, di Twitter ada, di Instagram ada. Next berikutnya. Ini detail resminya di sana. Datanya semua terkait dengan Dapodik, Bapak Ibu. Data pokok pendidikan. Dapodik itu data pokok pendidikan. Dari anak TK sampai anak SMA ada di dalam Dapodik. Next. Nah, ini zona. Zona kita di Kota Bandung satu zona. Ada perbatasan dengan irisan kabupaten. Ada irisan Cimahi. Ada irisan Bandung Barat, Kabupaten Bandung di utara maupun di selatan maupun di timur. Jadi utara, timur, selatan itu wilayah Kabupaten Bandung ada irisan-irisan. Detailnya nanti dilihat di daftar, kita tidak bisa bacakan satu persatu. Next berikutnya. Nah itu irisannya, detail-detailnya di bawah. Zona A dari kecamatan ini bisa daftar ke sama ini. Ya. Jalur zona, kalau jalur prestasi kemana saja, silakan aja. Gitu. Irisan ditetapkan menjadi zona A, berlaku sebaliknya. Next berikutnya. Terima kasih. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang saya manusia biasa, mohon dimaafkan. Bapak Ibu sudah saya maafkan dahulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wuryanta. Selanjutnya kita akan mendengarkan berapa sih kuota di SMA Negeri 1 Bandung ini. Kepada Ibu Lis dipersilakan. Terima kasih Winten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas Pembina Pak Wuryanta, Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan Wakasek, serta tamu undangan yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi PPDB tahun 2022. Tidak banyak yang akan saya sampaikan karena tadi sudah jelas dan detail disampaikan oleh Pak Wuryanta. Kami di sini hanya menyampaikan kuota di SMA Negeri 1 Bandung. Jadi ada berapa jumlah siswa yang akan diterima pada tahun pelajaran 2022 dan 2023. Di SMA Negeri 1 Bandung untuk tahun ini kami menerima 340 siswa untuk 10 kelas. Jadi kalau tahun kemarin kami menerima 350, sekarang kami menerima 340, jadi ada kenaikan 20 siswa. Hanya tetap jumlah ini dibagi lagi untuk beberapa jalur pendaftaran. Jadi 50% atau 170 diantaranya itu khusus untuk jalur zonasi untuk pendaftaran pada tanggal 23 sampai tanggal 30 nanti.
Sisanya yang 50%. 50% lagi itu untuk tahap yang pertama, yaitu pendaftaran tanggal 6 sampai tanggal 10, yaitu yang terdiri dari untuk daya tampung, afirmasi, KMTM dan kondisi tertentu itu sebesar 20% atau 68 siswa yang terbagi menjadi jalur KMTM-nya sendiri 12%, sekitar 41 siswa, kemudian 3% untuk jalur disabilitas atau SIBI yang tadi dijelaskan, kemudian 5%-nya untuk kondisi tertentu, bencana alam atau Satgas COVID, yaitu sekitar 17 siswa. Nah, kemudian 5% yang sisanya yaitu untuk perpindahan orang tua dan jalur guru. Jadi 5% itu sekitar 17. Nah, itu kami bagi 10 siswa itu untuk jalur anak guru dan 7 siswa itu untuk perpindahan orang tua. Dan perlu Ibu Bapak ketahui, untuk 10 anak guru itu 6 diantaranya sudah terambil oleh anak-anak guru yang ada di SMA 1. Jadi sisa kuota itu hanya 4. Hanya ada 4 untuk jalur anak guru. Yang 7 itu adalah perpindahan orang tua yang tadi syaratnya sudah disampaikan oleh Pak Ur, yaitu minimum 3 tahun pindah tugas ke Kota Bandung. Sisanya 25% itu adalah jalur prestasi. Kami bagi 20% untuk jalur prestasi rapor dan 5% untuk jalur prestasi non-akademik, jadi prestasi lomba. Nah, kami tidak membatasi lomba apa saja yang diikuti oleh calon peserta ini. Silakan mau kejuaraan apapun yang diikuti, silakan bisa didaftarkan, asal itu untuk jalur itu kejuaraan, bukan sebagai peserta misalnya ada panggilan apa mengikuti atau hanya tampil seperti itu kami tidak bisa menerima. Jadi harus betul-betul kejuaraan dan levelnya tadi sudah disampaikan, bisa level internasional sampai tingkat kota atau kabupaten. Kemudian juga untuk jalur kejuaraan ini kami tidak mengadakan lagi uji kompetensi, tapi murni nanti dari nilai biasa itu seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan untuk untuk prestasi tadi dikatakan 5 tahun sampai 6 bulan. Jadi kalau 5 tahun, jadi nanti kalau putra putri ibu bapak kelas 5 SD masih mengikuti lomba, itu piagamnya bisa dipesertakan untuk pendaftaran ke SMA. Kenapa seperti itu? Misalnya kenapa ada yang bertanya kalau kemarin 3 tahun, kenapa sekarang 5 tahun? Karena masa pandemi ini kan kita 2 tahun, banyak lomba-lomba yang tidak bisa dilaksanakan. Dan ini sebetulnya kan prestasi lomba ini untuk apresiasi bagi calon peserta didik ya, karena dia memiliki prestasi. Nah, untuk apresiasi seperti itu, jadi kami memundurkan piagam itu ke 5 tahun sebelumnya, paling lama, dan paling cepat itu 6 bulan. Jadi terakhir mengikuti lomba di bulan Desember itu masih bisa disertakan untuk pendaftaran ke jalur prestasi. Kemudian ada yang terlewat untuk yang jalur APK itu untuk SMA Negeri 1 Bandung, karena keterbatasan sumber daya pengajarnya, kami hanya menerima tunadaksa. Hanya menerima siswa yang tunadaksa, jadi cacat fisik. Untuk ABK yang lainnya, kami belum bisa memfasilitasi. Nah, itu saja mungkin sebagai bahan yang bisa dipakai pertimbangan oleh ibu dan bapak untuk mendaftarkan putra dan putrinya ke sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, saya mewakili
SMP terima. Dari menerima perguruan donasi yang bisa diperoleh, belum ada ketentuan yang barangkali saya bisa mendapatkan informasi kira-kira berapa donasi yang dibutuhkan oleh SMA ini. Barangkali itu saja, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya simpan dulu pertanyaannya. Silakan Bapak yang kedua di belakang. Bapak bukan di belakang itu enggak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Andri dari SMP Logika. Pertanyaan pertama itu untuk jalur afirmasi tentang petugas COVID. Pertanyaan pertama adalah keterangan seperti apa yang diakomodasi oleh sekolah? Apakah cukup dengan keterangan ketua rumah sakit atau harus dari Kementerian Kesehatan? Kemudian selanjutnya, karena COVID itu ada di afirmasi, apakah jika disabilitas dan KRTN tidak tercukupi, apakah otomatis akan dilimpahkan ke jalur COVID? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait nilai, ada 10 nilai yang akan diinput, tetapi di sini itu ada dalam kurung Sunda juga, bahasa Sunda. Itu bentuknya seperti apa? Apakah kita menginput 11 dirata-ratakan atau 9 juta digabung dulu sehingga menjadi satu nilai? Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan yang ketiga. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganda, mewakili kepala sekolah SMP Negeri 35 Bandung. Kebetulan di sana di tadi kira-kira jam 9 ada orang tua murid datang ke sekolah saya. Saya pikir tadinya orang tua murid yang anaknya sekolah di SMP Negeri 5, tapi ternyata bukan. Beliau punya anak ikut kakeknya sekolah di Padang, satu keluarga di Padang. Nah, beliau bertanya pada saya, bagaimana apakah bisa melanjutkan sekolah di SMK Negeri di Kota Bandung? Nah, saya tanya apakah Bapak punya kerja? Tidak juga, karena beliau sudah lama bekerja di Bandung, bapaknya tinggal sama kakeknya di Padang. Nah, saya tadi udah gagal memberikan jawaban, tapi saya menjadikan sama beliau kalau saya di satu mau mengikuti sosialisasi PPDB di SMK Negeri 1 gitu. Dan saya menjadikan besok pemeriksaan tadi, mudah-mudahan saya dapat usaha gitu. Nah, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 orang. Mungkin yang pertama akan dijawab oleh langsung sama Bu Lisa. Terima kasih Bapak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama tentang jalur zonasi ya Pak. Jadi zonasi itu bukan sekolah yang menentukan ini yang harus diterima atau tidak. Jadi itu nanti diurut oleh sistem. Tapi diurut oleh sistem. Tapi berdasarkan pengalaman tahun kemarin, jarak yang terdekat itu sekitar 300 meter yang terdekat, dan yang terjauh itu sekitar 850 meter. Jadi itu nanti diurut dari yang terdekat sampai yang terjauh sampai berapa kuota yang dibutuhkan. Jadi misalnya kita membutuhkan 170 siswa, maka yang 850 meter itulah yang jadi patokannya. Itu yang terakhir diterima. Itu untuk jarak kita ya. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang ada di sini memiliki domisili yang dekat dengan SMA 1. Ada di antara jarak-jarak seperti itu, dan ini juga mungkin berkaitan dengan kesuksesan keluarga berencana ya Pak Widi. Jadi yang semakin padat penduduknya, yang berarti persaingan untuk masuk ke sekolah-sekolah yang terdekat dengan lingkungan rumah itu semakin tinggi, semakin kuat persaingan. Jadi itu saja Pak.
mungkin yang bisa kami jawab. Jadi yang terdekat sekitar 300 meter, yang terjauh sekitar 850 meter. Jadi untuk gambaran mungkin nanti juga untuk yang di SMP 35, biasanya di sekitar mana. Jadi kami mengambil sistem itu mengambil garis lurus. Jadi kalau misalnya Bapak lihat Google Map ada jalan itu kan bolak-balik belok ke kiri, belok ke kanan. Kalau ini untuk sistem PPDB itu garis lurus yang ditaiknya. Seperti itu saja Pak, mungkin mudah-mudahan puas untuk jawabannya. Enggak, yang kedua saya sendiri Bapak bertanya tentang afirmasi ya Pak untuk jalur COVID ya Pak, untuk kondisi tertentu. Berarti kalau misalnya yang bersangkutan itu menjadi satgas COVID di rumah sakit, maka itu ada SK, ada surat penunjukan dari atasannya, misalnya dari direktur rumah sakitnya, yang menunjuk bahwa si A itu menjadi satgas COVID di lingkungan rumah sakit A, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau di kecamatan si camatnya lah yang menunjuk si bapak A itu menjadi satgas COVID di lingkungan kecamatan. Jadi ada surat perintah atau surat tugas atau surat keputusan yang menyatakan bahwa orang tua CPD tersebut menjadi satgas COVID. Itu saja Pak ya. Terus awalnya Pak ya, apa tuh? Yang selalu kuota KPM dan kita tidak tahu Oh ya, biasanya tuh justru yang COVID ya dilimpahkan ke KPM. Ya, yang tidak terpenuhi misalnya biasanya KPM itu banyak juga yang terlempar. Biasanya dari jalur yang afirmasi lagi itu nanti masuk ke KPM. Jadi kalau misalnya KPM kita hanya menerima 41, tapi si jalur COVID itu yang harusnya 7 orang atau 17 orang hanya datang 10 orang, maka yang 7 orang itu dilimpahkan ke jalur KPM seperti itu. Itu saja mungkin ya Pak. Sama juga itu ya. Oh iya, sama untuk jalur rapor bahasa Sunda itu watak lokal. Jadi untuk prestasi rapor itu sekarang mungkin tiap sekolah berbeda-beda jumlah mata pelajarannya. Jadi ada mata pelajaran utama, nah kemudian untuk watak lokal itu ada yang bahasa Sunda ditambah pelajaran yang lain gitu. Itu semua dijumlahkan. Jadi kalau satu sekolah itu ada 10 mata pelajaran, berarti dibagi 10. Kalau sekolah itu ada 14 mata pelajaran, berarti semua dibagi 14. Jadi rata-rata setiap semester dijumlahkan selama 5 semester. Itu nanti yang diinput oleh operator. Itu mungkin. Yang mungkin ditambahkan oleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang sore. Terima kasih. Kebetulan ada dari pihak sekolah. Jadi saya ingin menambahkan. Tadi barusan kita sambung dari nilai rapor. Jadi nilai rapor yang diinput nilai pengetahuan saya, bukan tidak keterampilannya. Tapi nilai pengetahuannya yang diinput, silakan jumlah mapel ada berapa yang dirapor, masukkan semua di rata-ratakan tiap semester. Nah, kemudian untuk pihak sekolah, mohon pihak sekolah asal yang membantu mendaftarkan, mohon memastikan. Yang pertama, pastikan bahwa calon peserta didik yang mau akan mendaftar ke SMA itu minatnya apakah ingin ke SMA atau ke SMK, dipastikan dulu. Jangan sampai nanti saya ada mau daftarnya ke SMK, kenapa sekali ke SMA tidak ada. Jangan sampai ada hal seperti itu. Jadi pihak sekolah yang mendaftarkan pastikan dulu bahwa yang siswa yang akan mendaftar itu ke mana, ke SMA atau ke SMK. Kemudian jalurnya anak itu mau jalur apa? Atau jalur kejuaraan atau jalur zonasi, itu dipastikan lagi kalau pada SMP. Kemudian setelah itu jalurnya dan ininya setelah selesai input semua,
mohon diperlihatkan dulu ke siswanya atau ke orang tuanya bahwa semua data yang telah diinput sudah benar. Karena apabila pihak SMP atau sekolah asal sudah melakukan submit, itu terkunci, tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi mohon pada pihak sekolah asal yang membantu mendaftarkan mohon lebih hati-hati dan lebih sering memastikan lagi kebenaran atau kepastian data yang telah diinput. Kemudian untuk ini Pak, izin menambahkan ditulis. Jadi untuk limpahan-limpahan itu semua diatur oleh sistem. Namun sebagai gambarannya, jalur afirmasi akan saling mengisi di jalur afirmasi. Apabila masih kosong, itu akan mengambil dari jalur prestasi. Apabila masih tidak terisi, terus-terusan berubah sampai ke kejuaraan di ujungnya, dan apabila tahap 1 masih ada yang kosong, itu akan bergeser ke zonasi. Namun pada prinsipnya itu semua diatur oleh sistem. Namun Ibu Bapak mungkin mesti mengetahui sebagai gambaran umumnya bahwa setiap jalur itu akan saling mengisi apabila ada kekosongan. Kayaknya jarang ya kalau satu jalur itu ada sampai tidak terpenuhi, biasanya terpenuhi semua. Namun stabilitas dan kondisi tertentu itu kemungkinan ada kosong. Akan diisi oleh siapa? Oleh dari afirmasi lagi sampai penuh. Kalau masih kosong lagi, nanti akan ada dari jalur prestasi. Jadi nambah kuota prestasi. Namun itu semua sudah diatur oleh sistem. Jadi kami juga hanya bisa menyampaikan gambaran seperti itu bahwa setiap jalur akan diisi oleh setiap jalur sampai penuh, sampai terpenuhi kuotanya. Kalau tidak akan bergeser ke jalur yang lain. Itu saja mungkin. Terima kasih. Sudah jelas ya Pak ya? Yes. Yang ketiga pertanyaan dari Bapak yang dari SMP 35 ya Pak ya. Untuk siswa yang berasal dari luar provinsi Jawa Barat. Jadi setiap pendaftar itu kan tadi sudah dikatakan harus memiliki akun dulu ya Pak ya. Berarti kalau yang di luar provinsi Jawa Barat itu dia belum memiliki akun untuk mendaftar di PPDB online. Untuk itu yang bersangkutan harus mendatangi dulu ke KCD 7 di Cimahi. Jadi untuk meminta akun di KCD 7 baru nanti bisa mendaftar. Jadi kalau sudah mau mendaftar mungkin ikut jalur apa biasanya jalur prestasi. Biasanya jalur prestasi. Nah nanti yang akan di sort itu prestasi raportnya. Kalau misalnya betul-betul istimewa itu mungkin bisa diterima di sini. Tapi kalau skornya sama nanti mungkin jarak yang akan menentukan seperti itu. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya kembali? 3 orang lagi aja dulu. Karena biasanya tiap tahun di kelurahan itu semuanya dan tulisan yang SKP. SKP tersebut juga merasa kehilangan saya kalau sudah bermasalah itu tes SKP. Sementara kita ada pertemuan itu ada yang namanya SKP itu berada dari dinas sosial. Salah satunya ada DKS. Kalau misalkan dia sudah termasuk dalam DKS ataupun memiliki surat kini seperti itu kita bisa mengeluarkan. Tapi kalau misalkan yang miskin berat itu biasanya kalau dari situ ada penjelasan bahwasanya yang meminta SKPM itu kalau misalkan tidak tercatat di dalam DTS, apakah kita bisa mengeluarkan atau misalnya kita menolak gitu. Karena itu mungkin menolak berkali itu dan juga mungkin dalam sebagai jalur zonasi misalkan katanya tidak pakai yang pindah ke saudaranya dari sini tidak dekat ke saudaranya. Nah itu benar-benar berlaku di situ terbuka dan di situ pun mungkin kelihatan ya dia lagi ada program apakah ada ketentuan minimal itu berapa tahun itu yang kedua dan yang ketiga juga yang mungkin dimau dari ini di antaranya kalau untuk jalur kejuaraan
kejuaraan itu kan tadi tentukan ya, yang 3 tahun kebanyakan yang saya lihat ini kejuaraan futsal itu grup ya, atau misalkan kayak basket itu kan tim ya. Nah yang diterima itu adalah tim atau misalnya juga perorangannya itu. Begitu aja dan sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alda, perwakilan Kelurahan Taman-Sari. Dalam hal ini saya sebetulnya ingin menambahkan pertanyaan dari Bapak yang tadi sedang terkait KMDM, karena ini menjadi masalah baru atau masalah yang lama, bahkan bisa menjadi lebih kompleks lagi dalam situasi seperti ini penerimaan mahasiswa. Banyak sekali persyaratan apakah nanti ada perincian yang sudah tadi seperti keterangan yang presentasi itu terkait visitasi ya, dari keluarganya sudah sekalian. Kami dari LPM pun itu membantu dari pihak kelurahan, mungkin sedikitnya membantu pihak sekolah yang itu untuk melengkapi persyaratan-persyaratan itu. Betul, tadi kata Bapak yang tadi tiba-tiba ada orang bersimbang, tiba-tiba ada seperti itu banyak sekali. Nah mungkin apakah dari PKS tersebut yang sudah terangkum dalam PKS yang sudah ada KIS, ada KIS, ada PKH, ada PBS, ada KBS. Saya pengen lebih rinci itu supaya nanti di warga kami misalkan ada yang berminat masuk ke sini mendapatkan ke sekretariat tidak terlalu banyak belak-belik yang pertama itu. Nah kami pun di kelurahan itu selalu berlaku. Jadi saya meminta apakah ada rincian-rinciannya yang belum dibuka. Sebetulnya sudah buka melalui visitasi dari sekolah tersebut atau melalui usaha. Nah kalau usaha ini kita tidak pernah melakukan hal ini, tapi kita dari kelurahan itu melakukan visitasi. Betulkah mereka ini memang ke dalam TKS? Itu mungkin poinnya saya ingin lebih rinci lagi tentang masalah di KMD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Bu Devi dari SMP Darul Fitra. Mungkin ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama terkait jalur prestasi perlombaan. Kan tadi disebutkan bahwa tidak akan ada uji kompetensi atau tes untuk di SMA 1. Untuk SMA ini apakah sama? Tidak akan ada uji kompetensi untuk jalur prestasi perlombaan. Kemudian yang kedua adalah untuk skor atau hasil ketika pendaftaran akreditasi apakah akan dilakukan secara real time pergerakannya atau pas diambil saja? Terima kasih. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang disampaikan. Mungkin saya akan mencoba dulu menjawab pertanyaan yang pertama. Jika tidak ada SKTM, tidak ada datanya di BTKS ya Pak. Jadi kalau misalnya tidak ada data di BTKS, kelurahan itu bisa memberikan surat keterangan keterangan tidak mampu, tapi disertai dengan berita acara musyawarah. Jadi ada berita acara musyawarah perangkat desa yang menyatakan yang bersangkutan itu memang berasal dari keluarga tidak mampu. Dan tadi sudah diperhatikan oleh Pak Ketua ya, bahwa kelurahan juga sudah melakukan visitasi seperti itu. Dan khusus untuk kasus yang seperti ini, kami juga nanti akan survei apakah betul yang bersangkutan itu betul-betul SKTM atau mendadak miskin seperti itu.
Jadi ada beberapa kali konfirmasi untuk menyatakan bahwa yang disebutkan itu betul-betul SKPM. Kemudian untuk yang donasinya Pak, tadi dikatakan oleh Bapak mungkin ada beberapa siswa yang menginginkan calon peserta didiknya pada kakak yang jaraknya dekat dengan sekolah misalnya. Nah, jadi untuk semua jalur ini ketentuannya umur kakak itu 1 tahun, minimum 1 tahun. Jadi di bulan Juni tanggal 6 itu 6 Juni 2021 itu sudah bisa mendaftar. Tapi kalau sudah lewat dari 6 Juni itu tidak bisa mendaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya calon peserta didik itu menumpang di kakak orang lain, tuanya lah atau lakinya, itu yang bersangkutan yang memiliki rumah itu harus membuat surat pernyataan tidak berkeberatan untuk untuk COD ikut serta tinggal di situ atau tertulis di kakak itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya Pak, yang ketiga itu untuk kejuaraan perorangan dan tim Pak. Jadi nanti itu sistem akan otomatis memberikan skornya. Jadi misalnya ini piagam basket, kan basket itu bergu atau sepak bola bergu, walaupun juara tingkat nasional itu skornya tidak akan sama dengan kejuaraan yang perorangan. Jadi sistem yang akan langsung memberikan skor seperti itu. Jadi sistem yang mengatur Pak, bukan kami yang memilah-milah seperti itu. Itu saja mungkin Pak, mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, persyaratan. Jadi utamanya apa? Pada saat yang bersangkutan itu mau mendaftar jalur KMTM, dari rumah itu sudah disiapkan dulu. Dia itu yang mau dibawa itu apa, gitu ya? Apakah NIS, KIM ataupun kartu-kartu yang lainnya. Dan yang sudah memastikan terlebih dahulu bahwa kartu tersebut sudah terdaftar di DTKS. Karena kami nanti pada saat verifikasi akan cek ulang. Misalnya dia mengupload kartu A, kami cek ulang di DTKS apakah nama tersebut sudah ada di DTKS atau belum. Seperti itu. Jadi supaya tidak bolak-balik, yaitu dia memastikan kartu mana yang tercatat di DTKS. Sementara kalau tadi Bapak bilang ada yang tiba-tiba mendadak miskin, misalnya sudah diutarakan bahwa surat itu bisa dikeluarkan oleh kelurahan disertai dengan berita acara musyawarah, dan tadi Bapak sendiri yang mengatakan kelurahan mengadakan visitasi dan nanti kami juga akan melakukan survei. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk pertanyaan ketiga, untuk prestasi perlombaan di sekolah kami memang tidak melakukan uji kompetensi lagi, jadi murni nilai piagam yang ada dari sistem berapa, nah itu yang kami verifikasi. Untuk sekolah-sekolah lain kami kurang tahu ya sekolah mana yang akan mengadakan uji kompetensi karena tidak ada komunikasi itu. Jadi kami di SMA 1 saja yang menyatakan bahwa kami tidak melaksanakan uji kompetensi. Dan kemudian untuk skor real time itu real time kalau kami sudah memverifikasinya. Misalnya ada CPD yang mendaftar, gitu ya, kami verifikasi dan semuanya memang berkas yang di-upload itu sudah sesuai, itu nanti hasilnya akan muncul langsung di secara online seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk menambahkan lagi, kebetulan ini akan berhubungan dengan operator sekolah asal atau operator SMP dan orang tua siswa, orang tua calon peserta. Ibu Bapak, kami mohon kerjasamanya ini akan berdampak kepada barusan yang Ibu tanyakan mengenai real time. Sebetulnya untuk PPDB ini semua real time Ibu Bapak. Namun 3 tahun ini kami melaksanakan sering terlambat. Kenapa sering terlambat? Karena nomor telepon atau nomor HP atau nomor kontak orang tua yang dicantumkan di pendaftaran PPDB
itu sering tidak aktif. Jadi mohon kami kepada ibu bapak sesama pendaftar, kita sama-sama saling mendaftar, tolong memberikan nomor teleponnya yang aktif. Kalau misalkan hanya WA, tolonglah WA-nya juga aktif. Karena kami itu ibu bapak setiap kami berusaha di SMA Negeri 1 Bandung itu, kami selalu sampai malam bekerja, kami memastikan kebenaran data. Jadi kami tidak ingin merugikan pendaftar dan kami tidak ingin keliru. Makanya kami selalu sampai hari 3 sampai Pak Satria yang standby kami kontak itu orang tua. Namun banyak sekali yang nomornya tidak aktif. Itu sampai ibu bapak itu dari kaca demo kami ditegur, nah SMA 1 belum update saja. Bagaimana orang tuanya yang bisa dihubungi? Sedangkan kalau kami reject, kami tolak. Jadi ibu bapak langkahnya begini ya untuk kegiatan itu. Ibu bapak mendaftar, kami memeriksa ibu bapak verifikasi. Tim verifikasi akan memeriksa data. Apabila ada kejanggalan atau kami khawatir keliru, kami kontak orang tua. Bu, ini koordinat tidak benar atau apa sudah? Atau Bu, Pak ada yang kurang, tolong diupload lagi. Itu akan kami tolak supaya orang tua bisa memperbaiki. Kalau kami tolak tidak bilang, kan orang tua tidak tahu. Taunya nunggu aja, nah belum ada yang nama anak saya, padahal sudah ditolak oleh sekolah. Jadi mohon komunikasi pada saat pendaftaran itu sangat penting. Jadi mohon jangan sampai memberikan nomor telepon yang tidak, yang susah dihubungi. Itu akan menghambat terutama kepada putra-putri pribadi ataupun kepada pendaftar yang lain. Jadi yang disebut kegiatan itu akan terhambat apabila ibu bapak memberikan nomor atau calon orang tua tadi memberikan nomor yang tidak aktif atau kadang nyalanya. Itu saja mohon yang kami tekankan dari kami, kebetulan saya ada di verifikator dan administrator, jadi mohon kerjasama pihak sekolah asal terutama orang tua calon sumber didik untuk memberikan nomor telepon yang benar-benar aktif dan dapat dihubungi minimal sampai jam 9 sampai jam 9 malam. Karena jangan kalau malam itu di rumah saya juga mati HP-nya. Tapi kalau sampai jam 9 mohon berikan nomor yang bisa aktif sampai agak malam. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Barangkali sudah cukup atau ada yang bertanya lagi? 1, 2, 3. Terakhir ya, Bapak Ibu, 3 lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desya dari SMP Barat. Mau menanyakan bagaimana kadang persaingan di jalur rapat itu masih ketat. Jadi bagaimana kita bisa melihat pergerakan skor anak lain, apa bisa lewat bisa dilihat begitu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari salah satu orang tua siswa SMP 19. Mungkin hanya satu pertanyaan, itu bagaimana kalau misalkan siswa itu mengundurkan diri pada saat sudah pengumuman itu seperti apa mekanismenya, apakah main tulis naik lagi mengundurkannya atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Tani. Saya dari SMP Negeri 12 Bandung. Yang ingin saya tanyakan ada satu pertanyaan untuk masuk lewat jalur prestasi akademik rapor yang dihitung dari semester 1 sampai 5 dan nanti dikalkulasikan tahunnya berapa. Yang ingin saya tanyakan berapa nilai rapor minimal agar diterima di SMA 1 berdasarkan tahun yang sudah mungkin bisa tadi. Ya, saya mau mencoba menjawab pertanyaan yang kemudian Bapak sampaikan. Mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban yang Bapak sampaikan. Yang pertama, bagaimana melihat pergerakan sekolah calon peserta didik yang lain. Jadi ini untuk pergerakan ini juga tadi terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Audi.
Jadi apabila ada beberapa calon peserta didik yang susah dihubungi untuk jalur-jalur tertentu, maka itu kita akan terhambat. Kita tidak akan tahu skor anak kita atau anak si B itu ada di posisi mana. Jadi tetap untuk real time itu agak suka kalau misalnya ada hambatan dari orang tua yang susah dihubungi. Jadi paling ibu dan bapak hanya bisa mengetahui berapa jumlah pendaftar yang sudah masuk di jalur tersebut. Misalnya ibu dan bapak nanti masuk ke jalur prestasi lapor, misalnya itu sudah ada berapa pendaftar seperti itu. Skornya tidak bisa diketahui untuk sementara kalau ada hambatan komunikasi seperti itu. Seperti itu Pak Ibu. Jadi kalau lancar bisa dilihat posisi anak kita ada di mana, atau ya untuk kalau misalnya posisi kita anak kita ada di mana, anak orang lain juga kita bisa lihat seperti itu kalau lancar. Tapi kalau misalnya ada hambatan, ini kenapa ya dari kemarin jam 9 malam sampai hari ini misalnya jam 10 masih sama posisinya, berarti ada beberapa orang tua yang tidak bisa dihubungi untuk jalur-jalur tertentu, untuk klarifikasi, untuk verifikasi maksudnya seperti itu. Jadi saya tegaskan lagi apa yang diungkapkan oleh Pak Udi tadi, dimanapun nanti ibu dan bapak akan mendaftar sekolah manapun, tolong berikan nomor handphone yang aktif seperti itu. Nah berikutnya, bagaimana jika ada siswa yang mengundurkan diri setelah pengumuman? Siswa tersebut ya orang tuanya harus membuat pernyataan mengundurkan diri. Jadi harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Nanti sistem yang akan mencabut siswa tersebut. Nah biasanya nanti sistem yang akan menaikkan posisi siswa yang ada di bawahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya mengundurkan satu, tapi di jalur yang sama Pak. Misalnya di jalur prestasi rapor ada yang mundur satu, berarti nanti yang di bawah naik seperti itu. Itu sistem yang mengatur, bukan kami seperti itu Pak. Berikutnya yang terakhir, maksimum nilai rapor berapa supaya bisa masuk di SMA 1. Nah untuk ini mohon maaf karena kita sudah 3 tahun belakangan ini dan diganti rumus. Yang pertama kita ada kalibrasi nilai ujian nasional seperti itu. Oh mungkin itu bisa dipakai parameter untuk tahun berikutnya. Tetapi kalau yang baru sistem nilai prestasi nilai rapor ini berbeda dengan yang sekarang. Itu ada kalibrasi peringkat berapa siswa tersebut di kelas gitu, nilai dan ranking. Nah sekarang murni nilai, jadi kami tidak bisa memprediksi berapa nilai rapor yang bisa jumlah rata-rata nilai rapor yang bisa diterima di sekolah ini, karena rumus 3 tahun belakangan ini berbeda-beda. Jadi kami tidak punya patokan. Kalau misalnya aku rumus di NEM ya, NEM-nya berapa? Oh sekitar 35 misalnya. Jadi nanti yang ada 35 ya ke sini. Kalau sekarang kami tidak bisa memberikan informasi karena rumus untuk prestasi rapor itu berbeda-beda selama 3 tahun. Mungkin Bu jawaban sementara dari kami. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ibu. Karena waktu juga sudah menuju sore dan barangkali Bapak Ibu sudah jelas semuanya ya. Alhamdulillah, syukurlah Bapak Ibu, akhirnya kita sudah melalui berbagai rangkaian acara pada siang ini menuju sore. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Bapak Ibu. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.